raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Ya, terima kasih, thank you Tita for the praying. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk kepada materi pembelajaran yang baru. Tapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, I will ask one by one your name. Saya akan panggil satu persatu nama kalian untuk mengecek kehadiran pada hari ini. Jadi mohon nanti kalau kalian hadir, semua you can say present name, ya. Tapi kalau yang absent, say absent, oke? Okay? Baik. Saskia Ashifa, Syazza Sakina, Siti Azza, Shanas Humaira, Aulia Nurjana, Aska Kalila, Nahla Nafira, Haya Lea Mahira, Naira Syahida, Nadina Silarahma, Balkis Rofifa, Khalila Sabika, Haira Julfika, Ratika Aisyah Fitri, Fadila Putri, Ilya Nuela, Zahwa Alfania, Aira Rafika, Jihana Sabrini, Kuena Niza, Putri Andini, Alia Kintia. Oke, thank you. Cut. Iva, Syazza Sakina, Siti Azza, Shanas Humaira, Aulia Nurjana, Aska Kalila, Nahla Nafira, Haya Lea Mahira, Naira Syahida, Nadina Silarahma, Balkis Rofifa, Khalila Sabika, Haira Julfika, Ratika Aisyah Fitri, Fadila Putri, Ilya Nuela, Zahwa Alfania, Aira Rafika, Jihana Sabrini, Kuena Niza, Putri Andini, Alia Kintia. Oke, thank you. Cut. Baik, oke kakak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau persepsi dulu, kita mau ambil semangat kalian dulu supaya pembelajaran
dikerjakan? Yang sudah? Silakan dikerjakan. Silakan kakak dikerjakan pretestnya dengan menggunakan Google Form ya. Kita mengerjakan pretest dengan menggunakan Google Form. Silakan. Ya, silakan kakak dikerjakan dulu pretestnya. Ada 5 soal ya. Ya, waktu pengerjaan hanya 10 menit ya kakak. Bisa dikirim linknya ke temannya. Yang belum ada kirim aja Japri aja. Okay, time is over. Start with this. Okay, pay attention to the input cues. Now we will enter to the problem. Ya, ini ada problem yang akan Mem sajikan. Saya menyajikan sebuah masalah. Di sini saya menyajikan sebuah masalah dan saya berharap kalian bisa memberikan pendapat. You can give opinion to solve this problem, untuk memecahkan masalah yang ada di InfoQuiz ya. Silakan. Let's discuss the problem. I will read the problem ya. Mrs. Reni has problem with her weight. Nyonya Reni punya problem, punya masalah dengan weight, dengan berat badannya. She has overweight, dia memiliki berat badan berlebih, and need to consume less calorie or carbohydrate, dan dia membutuhkan untuk mengkonsumsi sedikit kalori dan juga sedikit karbohidrat. Also, she needs to eat less food contain sugar. Juga dia butuh untuk makan lebih sedikit kalori dan juga gula. Do you think Mrs. Rani just eat food cooked by herself? Menurut kamu, apakah lebih baik bagi Nyonya Reni ini memakan masakannya sendiri, ya, to make sure the content of the food, untuk meyakinkan isi makanannya, ya, or she can buy the food or
kira-kira saudara cocok untuk dikonsumsi oleh Nyonya Reni. Give applause to Naila. Bagus ya. Jadi begitulah ya. Artinya ya, the meaning it means that bahwa sebuah food label, drink label, dan drug label itu sesuatu yang very important juga, sesuatu yang sangat penting untuk diketahui. Oke, sebelum kita lanjut, clap 1, 2, clap 2, clap 3, clap 1, 2, 3. Oke, give applause to all. 1, 2, clap 2, clap 3, clap 1, 2, 3. Oke, give applause to all. Sekarang kita akan lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas sekali panjang lebar tentang sebuah food label, drugs label, drink label, benar ya? Tetapi sebenarnya apa sih komponen-komponen yang ada dalam sebuah food label itu? Nah, yang pertama, di dalam sebuah food label dia harus mengandung yang namanya product name. Nama produknya. Kemudian selanjutnya, dalam sebuah food label harus ada konten. Isinya apa? Baru kemudian name, address of the manufacturer. Alamat pembuatannya. Berarti alamat perusahaannya ya. Lalu dalam sebuah food label perlu ada namanya nutrition fact. Apa itu nutrition fact? Kandungan nutrisinya. Lalu kemudian harus ada ingredient. Apa itu ingredient? Bahan-bahan pembuatnya ya. Nah, seperti tadi Nyonya Reni, kalau dia misalnya tidak boleh terlalu banyak memakan makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi, maka dia harus mencari makanan yang ingredientnya itu less karbohidrat. Jadi harus ada informasi tentang ingredient. Next, nutritional claims ya, tadi sama dengan kandungan nutrisi. Dan ini yang paling penting, expiration date. Apa artinya kakak? Expirednya ya, kadaluarsanya. Ini sangat penting. Baik, this is the example of the product ya. Kita lihat inilah dia contoh produk-produknya. Nanti coba kita akan sama-sama menganalisa ya kandungan-kandungan yang terdapat di dalam produk ini. Baik tadi ya, nama perusahaannya, nama produknya, nutrition fact-nya, kandungan nutrisinya, lalu kemudian ada ingredientnya ya, ada bahan-bahannya, lalu kemudian ada apa lagi kakak? Expirednya. Itu yang paling penting. Oke, next ya. Nih contohnya nih seperti yang ada di layar kalian ya, di layar. Product names, nama produknya. Food label always contain the name of the product. Sebuah food label itu pasti selalu harus ada nama produk. Gak mungkin ada sebuah produk tidak ada namanya. Sebaiknya, idealnya, standarnya, the name of the productnya harus ada. Seperti contoh yang ada di layar. Apa the name of the product? Nama produknya adalah Moist ya. Nah, kalau contoh yang di bawah ini nama produknya adalah Remover. Next, ada tadi katanya net content. Ya, net content itu tells you the weight, count, or quantity inside the package. Ya, bahwasanya net content ini menceritakan, menginformasikan kepada kalian tentang weight, beratnya berapa, ya, kemasan apa saja, kuantitas, takaran dalam sebuah kemasannya. Jadi kalau di dalam sebuah produk tuh sering neto, berat neto, berat bruto, ya, berat neto berapa, berat bruto berapa. Itulah dia
Oke, next. Selanjutnya, dalam sebuah food label, green label, drugs label, ya di sini juga ya, especially food label ya, harus ada ingredient list. Apa ingredient list? Apa itu nih? Ingredient Komposisi. Komposisi, very good. Bahan-bahannya ya. Seperti itu. Jadi nanti kita coba analisa dalam produk-produk yang kita bawa, jajanan-jajanan yang kita makan, apakah kita memahami ingredientnya ya. Next, ada nutritional claims ya. Nutritional claims ini termasuklah dia berapa kandungan lemaknya, lemak jenuhnya ya, berapa gula yang ada di kandungannya, kemudian vitamin apa saja yang ada dalam makanan yang akan kita makan. Jadi kita bisa mengetahui berapa gram vitamin yang terkandung, proteinnya, ya kan, kalorinya dan seterusnya. It is very important to know by the consumer. Okay? Next. Nah, ini juga name and address of the manufacturers. Nama dan alamat ya perusahaan yang yang memproduksi atau menghasilkan produk ini. Nah ya, PT apa dia, made in. Sering kalian melihat dalam sebuah kemasan ada bertuliskan made in, terlihat di mana? Iya, itu adalah good, informasi yang sangat penting sekali. Nah, ini contoh-contoh food labelnya. Ini contoh-contoh food labelnya. Breakfast cereals ya. Kemudian ini ada drugs label. Ini contoh drugs label ya. Obat tertentu. Kemudian di sini ada contoh drink label, jus ya. Ada sebuah jus juga yang ada labelnya dan seterusnya. Baik, sebelum kita menganalisa yang ada di jajanan kita, mari kita kembali ya. Clap 1, clap 2, clap 3, clap 1, 3, clap 2, 3, clap 1, 2, 3. Oke, gitu loh. Clap 1, clap 2, clap 3, clap 1, 3, clap 2, 3, clap 1, 2, 3. Oke, gitu loh. Nah, coba silakan semuanya sama-sama dengan teman sekelompoknya lihat masing-masing jajanannya ya. Silakan ya, coba masing-masing dianalisa. Next, kalian apa tadi? Ini kita untuk kepada ingredientsnya. Jadi kelompok ini coba ingredientsnya apa? And then your group is nutrition. Nutrition factnya kalian apa? Yang di apa tadi? Namanya. Ya silakan, waktu diskusi diberikan. Silakan.
Sarap. Kakak, sekarang kita akan coba kalian masing-masing kelompok untuk menyampaikan informasi apa yang kalian dapat dari produk jajanan yang sudah memberikan di masing-masing kelompoknya. Mulai dari kelompok 1, name of the product. Coba di kelompok 1, nama produknya dibacakan, silakan. The name of the product is Nabati. Oke, very good. Kita kasih applause. Kelompok 2 mana? Oke, silakan. The ingredients is beef, palm oil, tapioca starch, milk white starch, and others. Oke, very good. Give applause. Dan selanjutnya adalah grup 3 yang akan menginformasikan about nutrition information. Informasi nutrisi dalam jajanan yang ada di label kalian. Silakan. Nutrition information. Amount per package 14 gram, total energy 90 gram, total fat 7 gram, saturated fat 1.5 gram, protein 4 gram, total karbohidrat 2 gram, sugar 0 gram, sodium 17.5 mg. Oke, thank you. Give applause. The name of the company, nama perusahaannya apa kakak? Silakan. The name of company is PT2 Kelinci Food Industry Panti 59163 Indonesia. Oke, thank you kakak. Give applause. Baik, sebelum Mem akan memberikan kalian lembar kerja, LKPD lembar kerja peserta didik yang akan didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Kita sama-sama saksikan video dulu ya untuk memperkuat pemahaman kalian terhadap informasi terkait food label, drugs label, and drink label. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dear people, welcome to Emily's lesson. Belajar sambil berbahaya, alhamdulillah lesson hari be fun. Nice to go. Hari ini kita akan belajar tentang label. Pernah gak sih ketika kalian membeli minuman, kalian melihat kemasan belakangnya seperti ini, di mana di situ ada informasinya, nutritionnya, kemudian ada keterangannya, atau pas ketika kalian beli snacks, kalian juga melihat ini di belakang kemasannya. Pas beli obat juga ada tulisannya seperti ini. Pernah nggak sih memperhatikannya? Pas waktu beli kosmetik juga pernah nggak melihat ada ini, ada directionnya, ingredientsnya. Nah, ini semua gambar-gambar yang tadi itu disebut dengan label. Sekarang kita coba lihat dulu. Dari kedua gambar ini, manakah sih yang termasuk label? Kalau yang gambar yang pertama di warna hijau hanya sekedar gambar saja. Sedangkan di gambar kedua, ini ada nutrition fact-nya dan juga ingredients-nya. Perbedaannya apa sih? Nah, kalau gambar yang pertama ini disebut dengan advertisement. Sedangkan untuk gambar yang kedua, yang ada nutrition fact-nya, kemudian ada ingredients-nya, kemudian ada takaran-takaran berapa persennya, ini disebut dengan label. Masih mengenai sebuah produk, bisa berupa food, bisa beverage, bisa drugs, bisa kosmetik yang biasanya terletak pada kemasan produk, bisa dalam bentuk tempelan atau menjadi satu dalam kemasan. Lalu, apa sih jenisnya dari label? Nah, seperti yang kita tahu tadi, label itu adalah food label, beverage label, ada drug labels, dan satu lagi ada cosmetic label. Yang pertama adalah food label. Contohnya seperti ini. Sekarang kita analisis dulu. Di dalam food labels itu terdiri dari apa saja? Yang pertama,
Contohnya, Fiber One ini adalah name of brand, nama dari produknya. Sedangkan Oat and Chocolate Naturally Cover ini adalah deskripsinya. Deskripsi ini biasanya bisa dalam bentuk tempelan atau menjadi satu dalam kemasan. Lalu, apa sih jenisnya dari label? Nah, seperti yang kita tahu tadi, label itu ada food label, beverage label, ada trade label, dan satu lagi ada cosmetic label. Yang pertama adalah food label. Contohnya seperti ini. Sekarang kita analisis dulu. Di dalam food label itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, contohnya Fiber One ini adalah name of brand, nama dari produknya. Sedangkan Oat and Chocolate Naturally Cover ini adalah deskripsinya. Deskripsi ini biasanya berupa rasanya seperti apa hari itu. Kemudian ada lagi nih, ada nutrition fact. Jadi kalau di sini ada nutrition fact-nya jelas. Ini namanya adalah nutrition fact. Ada ingredients-nya. Kalau di sini tulisannya ingredients itu adalah bahan-bahan. Ingredients itu bahan-bahan. Kalau untuk coklat ini membuat Fiber One gitu. Di dalam nutrition fact yang pertama itu the serving size. Jadi yang ketiga ada cosmetic label. Cosmetic label biasanya terletaknya di kosmetik. Jangan lupa. Dan yang terakhir adalah drug label atau medicinal. Sekarang kita coba analisis. Ada uses atau penggunaannya. Biasanya ini kalau uses itu ada kata relief. Selain kata relief yang biasa digunakan dalam drugs itu ada relief, ada reduce, ada illness, ada symptom, ada fever, ada pain, kemudian dan lain sebagainya. Dan ini merupakan atau peringatan. Ini biasanya berisi ejakan dari anak-anak. Tolong tanya dulu ke dokternya. Jangan digunakan untuk seluruh tubuh. Jangan sampai kena mature function. Ketika kamu mendapatkan soal what is the right text atau what is the benefit of reading the text, jadi ada kata benefit, ada kata right di sini. Jawabannya, pasti kita harus membaca label pentingnya itu buat apa, gitu kan? Yang pertama adalah to give detailed information Nah, about tadi yang ada, sudah ya? ini adalah yang paling ditanyakan di pilihan dan kajian. Kalau ada pertanyaan, what is the benefit of reading the text? Jawabannya adalah give detailed information about the product. Ingat products. Kalau misalnya di sini adalah ingredients atau peringatan, ini biasanya berisi ejakan dari anak-anak. Tolong tanya dulu ke dokternya. Jangan digunakan untuk seluruh tubuh. Jangan sampai kena mature function. Ketika kamu mendapatkan soal what is the right text atau what is the benefit of reading the text, jadi ada kata benefit, ada kata right di sini. Jawabannya, pasti kita harus membaca label pentingnya itu buat apa, gitu kan? Yang pertama adalah to give detailed information about the mature function. Ketika kamu mendapatkan soal what is the right text atau what is the benefit of reading the text, jadi ada kata benefit, ada kata right di sini. Jawabannya, pasti kita harus membaca label pentingnya itu buat apa, gitu kan? Yang pertama adalah to give detailed information about the mature. Ini adalah yang paling ditanyakan di pilihan dan kajian. Kalau ada pertanyaan, what is the benefit of reading the text? Jawabannya adalah give detailed information about the product. Ingat products. Kalau misalnya di sini adalah ingredients saja. Oke, baik. Jadi ini tadi bisa kelihatan bahwasannya fungsi sosial dari sebuah label, food label atau drink label tadi adalah ini dia ya, to give detailed information about the product. Ya, fungsi sosialnya adalah untuk memberikan detail informasi tentang sebuah produk ya. Oke, selanjutnya next. Itu salah, harus tentang produk. Yang kedua adalah to avoid negative effect of the product, untuk menghindari efek negatif dari produk. Jadi supaya gulanya sekian nih, kalau ini kan gulanya lebih banyak, kira-kira produk mana yang lebih aman buat kita bisa membandingkan di situ. Baik, sekarang kita ke contoh soalnya. Kemudian di sini juga. Yumi.
saja. Oke, baik. Jadi ini tadi bisa kelihatan bahwasannya fungsi sosial dari sebuah label, food label atau drink label tadi adalah ini dia ya, to give detailed information about the product. Ya, fungsi sosialnya adalah untuk memberikan detail informasi tentang sebuah produk ya. Oke, selanjutnya next. Itu salah, harus tentang produk. Yang kedua adalah to avoid negative effect of the product, untuk menghindari efek negatif dari produk. Jadi supaya gulanya sekian nih, kalau ini kan gulanya lebih banyak, kira-kira produk mana yang lebih aman buat kita bisa tambahkan di situ. Baik, sekarang kita ke contoh soalnya. Teman di sini juga. Ya Umi. Ya udah. Oke, baik, silakan kakak. We have got some information about the food label and drink label. Tadi sudah sama-sama kita ketahui apa fungsi sosialnya, apa struktur kebahasaan yang biasa digunakan dalam sebuah food label, apa komponen-komponen sebuah food label. Masih ingat komponen-komponennya? Ya, ada apa saja tadi? Ada nama, ada ingredient, ya, kemudian ada nutrition fact, ada expired dan seterusnya. Dan setelah kalian mendapatkan informasi yang utuh dari sebuah food label atau drink label, maka sekarang Umi akan berikan kalian tugas kelompok dan harus kalian tuangkan dalam lembar kerja. Di sini ada lembar kerja, kalian tuangkan jawabannya dalam sebuah lembar kerja. Lalu jawabannya kalian buat dalam bentuk slide PowerPoint untuk nanti kalian presentasikan masing-masing kelompok ke depan menggunakan slide PowerPoint-nya. Can you do it? Bisa? Okay, are you ready? Ready. Okay, 1, clap 2, clap 3, clap 1, 2, 3. Oke, ini dia untuk LKPD-nya. Silakan kakak jawabannya ditulis dulu di sini. Ya. Ini jawabannya silakan ditulis di sini. Baru kemudian masing-masing kelompok membuat slide PowerPoint dari jawabannya dan dipresentasikan slide PowerPoint-nya. Bagaimana jika sebuah food label itu tidak standar, berarti tidak sesuai dengan yang memang sudah kita pelajari tadi, gitu kan? Apa yang terjadi kalau dia tidak standar? Kira-kira apa yang terjadi? Gitu kan? Nah, silakan dituliskan dulu di sini, jawabannya ditulis dulu di sini, baru setelah ditulis kalian buat dalam slide PowerPoint. Silakan ditulis jawabannya. Apa? Baik. Diskusi, silakan didiskusikan. Iya, benar, ditulis. Ya. Dituliskan jawabannya, ya. Silakan didiskusikan. Nah, ini problem, ada masalah dengan pertanyaannya. Nah, ini satu itu kan bagaimana kalau misalnya sebuah food label itu tidak standar. Standar sebuah food label kita sudah tahu ya. Ada nutrition fact, ada nama produknya, ada saja yang kurang, cuma ada expirednya misalnya, atau tidak ada nutrition fact-nya misalnya dalam sebuah produknya. Apa yang akan terjadi? Kira seperti itu. Silakan didiskusikan dan dituangkan jawabannya kembali ya. Oke, silakan. Iya, sama beda. Enggak ya? Beda-beda. Coba kamu mengerjakan, coba ya. Oh iya, bagus sekali ini slide PowerPoint-nya ya. Ya, ini kalimatnya coba, ini sepertinya memang Katanya ini sama kayak pembuat. udah oke, no problem. Oke, coba diketik produk ya. Oh, ini ya hasil diskusi kalian ya.
Oke, very good ya. Silakan dilanjutkan kakak. Yes, ini hasil diskusi kelompok kalian. How if a food label is not standard? Bagaimana kalau sebuah food label itu tidak standar? Nggak ada ininya, bisa ada saja yang kurang dari komponen yang saya, tidak ada nama produknya atau tidak ada nutrition foodnya, tidak ada ingredientnya. Maka apa ya hasil jawaban kalian? The consumer will not get the benefit information that can help them for usage the product. Oke, very good. Ya, silakan dilanjutkan. Thank you, ma'am. Diskusinya. Silakan dilanjutkan kakak diskusinya. Bagaimana jika sebuah food label itu tidak standar, berarti tidak sesuai dengan yang memang sudah kita pelajari tadi, gitu kan? Apa yang terjadi kalau dia tidak standar? Kira-kira apa yang terjadi? Gitu kan? Nah, silakan dituliskan dulu di sini, jawabannya ditulis dulu di sini, baru setelah ditulis kalian buat dalam slide PowerPoint. Silakan ditulis jawabannya, kakak. Baik. Diskusi, silakan didiskusikan. Iya, benar, ditulis. Ya. Dituliskan jawabannya, ya. Silakan didiskusikan. Ini problem, ada masalah dengan pertanyaannya. Ini satu itu kan bagaimana kalau misalnya sebuah food label itu tidak standar. Standar sebuah food label kita sudah tahu ya. Ada nutrition fact, ada nama produknya, ada saja yang kurang, ada expirednya misalnya, atau tidak ada nutrition fact-nya misalnya dalam sebuah produknya. Apa yang akan terjadi? Kira seperti itu. Silakan didiskusikan dan dituangkan jawabannya kemarin ya. Oke, silakan. Iya, enggak lah, beda-beda. Coba kamu mengerjakan, coba. Oh iya, bagus sekali ini slide PowerPoint-nya ya. Ya ini kalimatnya, coba ini sepertinya memang Katanya ini sama kayak kompos. udah esok ya ini problem. Oke, coba diketik produk ya. Oh, ini ya hasil diskusi kalian ya. Oke, very good ya. Silakan dilanjutkan kakak. Yes, ini hasil diskusi kelompok kalian. How if a food label is not standard? Bagaimana kalau sebuah food label itu tidak standar? Nggak ada ininya, bisa ada saja yang kurang dari komponen yang saya, tidak ada nama produknya atau tidak ada nutrition foodnya, tidak ada ingredientnya. Maka apa ya hasil jawaban kalian? The consumer will not get the benefit information that can help them for usage the product. Oke, very good. Ya, silakan dilanjutkan. Thank you, ma'am. Diskusinya. Silakan dilanjutkan kakak diskusinya.
Jadi ini nanti pembukaannya kan di sana, habis itu yang nomor 1 aja. Di situ langsung. Pakai nomor ya. Langsung dia tadi ya. Di situ nanti penutupannya baru ya. Jangan ketawa. Ini kok worksheet kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang food label ya. Jangan Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Uruguay. We will present our worksheet by PowerPoint. Kalau kurang dengar, nanti nggak ada suaranya. How if a food label is not standard, consumer will not get the complete information for the product. Oke, stop ya. Coba dulu katanya jawaban mereka adalah bagaimana kalau sekiranya sebuah food label itu tidak standar? Maka mereka menjawab, konsumen will not get the complete information from the product. Konsumen tidak akan mendapatkan informasi yang lengkap dari produknya. Ya benar ya. Oke, next silakan lanjut. How if a consumer will not care with the food label? The effect of misunderstanding from a food label or drink label with danger to consumer. Jawabannya adalah Of misunderstanding from a food label or drink label with danger to the consumer. oke. Efek daripada ketidakpahaman sebuah food label atau drink label itu akan membahayakan bagi kesehatan konsumen. Bagaimana menurut kalian? Is it right? Iya. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan informasi yang utuh atau ada kesalahpahaman kita misalnya terhadap satu produk, label makanan, ya tentulah ya ini akan sangat membahayakan bagi kesehatan kita. Seperti tadi masalah kita di awal Nyonya Raini tadi, dia harus minum memakan makanan yang sedikit gula, rupanya yang dia beli for example sebuah makanan yang full of sugar misalnya ya, full of sugar, banyak mengandung gula. Ini pasti akan very danger ya, seperti yang disampaikan kelompok mereka, will danger, akan membahayakan consumer's health, kesehatan daripada si konsumen. Next, silakan. Number 2. How can you persuade someone to buy a qualified product based on the label? We will give a benefit information from the label of a food or drink. Oke, kita akan memberikan caranya. Bagaimana cara kamu? How can you persuade? Bagaimana cara kamu mempengaruhi orang lain untuk beli qualified product? Membeli produk yang qualified. Kalian menjawab, kita akan memberikan informasi yang benefit. What is yang benefit? Apanya benefit? Bermanfaat. Kita akan memberikan informasi yang bermanfaat dari sebuah produk label makanan atau minuman. Ya, benar sekali ya. Oke, next. That's all about the presentation. Thank you for your attention. Oke, very good. Kita beri aplaus yang meriah.
sudah begitu sangat bagusnya ya. Thank you, sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit please. Silakan maju untuk kelompok berikutnya. Mempresentasikan hasil diskusi. Kalian pakai pendidikan pakai apa lagi? Bisa berdata lagi kan ya? Belum kelihatan. Kalian pakai pendidikan pakai apa lagi? Bisa berdata lagi kan ya? Belum kelihatan. Kelihatan ya? Titan, pegangkan. Udah kelihatan? Enggak, ini sumber tidak ditemukan. Walaupun gini-gini main aja terus. Apa-apa. Goyang-goyang lagi. Mau masuk nggak? Cocok terus ya? Oke, udah kelihatan tuh. Nadine, masuk atau kanan atau kiri? Kanan masuk kan? Masih jalan kan kak videonya? Oke. Baik, udah bisa sambil dimulai nggak apa-apa? Kelompok 2 silakan sambil dimulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2. We will present our worksheet by PowerPoint. How if a food label is not standard?
sit down here, please. Maybe Shanas, you can sit down here and change the slide from one slide into another slide. Come on. Lanjut, next. How if a food label is not standard, the company will get the bad image because do not give complete information. Oke, bagus ya. Bagaimana jika sebuah food label tidak standar? Ayo, ada yang tahu artinya yang mereka buat? The company, what is the company? Will get the bad image. Buruk because karena do not give complete information. Karena tidak ada mendapatkan How if a consumer do not carry a food label, consumer will get the bad effect such as will the influence to the healthy. Ya, konsumen akan mendapatkan efek yang bad effect. Apa bad effect? Seperti ya akan mempengaruhi the influence to the health. Kalau kita nggak peduli sama food label, ini bisa berakibat katanya bad effect. Apa bad effect apa? Efek yang buruk pada kesehatan. Silakan next. How can you persuade someone buy a quality product based on the label? We will give an interesting performance in deliver the product. Ya, kita akan memberikan tampilan yang menarik untuk menyampaikan produk tersebut. Betul sekali ya. Kenapa penampilan menarik? Interesting performance seperti kakak. Kenapa? Karena itu tadi ya, to persuade, untuk mempengaruhi orang lain membeli produk yang berkualitas. Oke, very good. That's all. Silakan ditutup presentasinya. Our presentation. Thank you for your attention. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Thank you. Next. Ini di sebelah sini, Mi. Dia pakai kamera lagi. Oke. Mana? Oh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, today we will answer question about food label. We are from Group 3. We will present our worksheet by PowerPoint. My team are Ilya Twila, Fadila, Hartika, Ayara, and Khalila. Question. How if a food label is not standard? The consumer will not get the complete information that can help them for usage the product. Number 2. How if a consumer doesn't carry a food label? Consumer will get risks of disease caused by bad product of food label. Number 3. How can you persuade some to buy qualified product based on the label? We will give incomplete information is deliver the product. Thanks for How can you
label based on the label. We will give incomplete information if delivered the product. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good. Yeah. Next, lanjut. The next presentations from group 4. Dari sini. Ya harus dicok ya. Berapa laptop seperti itu? Ya. Lihat apanya masalahnya. Mana nih? Dia langsung aja nggak usah pakai air. Aja loh. Nggak usah pakai cabai data. Can you see the picture? Bisa kelihatan picture-nya kakak? Ya kakak, silakan. Kok mereng? Kok masalahnya makanya wah. Ini kok mereng? Udah lah ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah nggak usah, oke. Yang penting bisa terlihat oleh teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are from group 4. We will start our discussion about food label and we will present our function by PowerPoint. How? If a food label is not standard, the consumer will not get benefit information that can help them for usage the product. Number 2. How if a consumer do not care with a food label? Answer. Consumer will get high risk of the product of a food label such as the Yeah, stop. I think it's better for you to read the answer from the slide of the presentation aja ya. So maybe you can focus on the slide of presentations ya. Okay, please maybe you can read the answer from the slide presentation ya. Okay, come on. So you can explain from the slide presentation because you have made it together with your group, sudah dibuat bersama-sama dengan grupnya kan harus dimanfaatkan ya. Oke, silakan. How if a consumer do not care with a food label? Answer. Consumer will get high risk of a bad product of a food label such as the over expired. Oke, jadi konsumen akan mendapatkan risk of a bad product, resiko dari sebuah produk yang buruk jika ya kita tidak memperhatikan atau kita tidak peduli dengan food label. Ya seperti apa tadi bad effect-nya itu kakak? Ya, such as the over expired yang berlebihan ya kakak ya. Oke, next. Okay guys, look at the picture. Okay. How can you persuade someone to buy a qualified product listed on the label? We will give any benefit information in deliver the product to the consumer.
Yeah. How can you persuade someone to buy a qualified product based on the label? Bagaimana caranya kamu mempengaruhi seseorang untuk membeli produk yang berkualitas dari labelnya? Bagaimana caranya kita mempengaruhi? Dengan cara kata kepada mereka, we will give and benefit information. Kita akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam menyampaikan produknya ke konsumen. Kalau informasinya sudah benefit, pastilah orang akan tertarik ingin membeli produknya. Betul ya? Karena caranya kamu mempengaruhi seseorang untuk membeli produk yang berkualitas dari labelnya. Bagaimana caranya kita mempengaruhi? Dengan cara kata kepada mereka, we will give and benefit information. Kita akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam menyampaikan produknya ke konsumen. Kalau informasinya sudah benefit, pastilah orang akan tertarik ingin membeli produknya. Betul ya kakak ya? Oke, thank you. It's all about our presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya kakak, silakan. Nah, nggak usah oke, yang penting bisa terlihat oleh teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are from Group 4. We will start our discussion about food label and we will present our function by PowerPoint. How, if a food label is not standard, the consumer will not get benefit information that can help them for usage the product. Number 2, how if a consumer does not care with a food label? Answer, consumer will get rid of the bad product of a food label such as the Yeah, stop. I think it's better for you to read the answer from the slide of the presentation aja ya. So maybe you can focus on the slide of presentations ya. Okay, please maybe you can read the answer from the slide presentation ya. Okay, come on. So you can explain from the slide presentation because you have made it together with your group, sudah dibuat bersama-sama dengan grupnya kan harus dimanfaatkan ya. Oke, silakan. How if a consumer does not care with a food label? Answer, consumer will get rid of a bad product of a food label such as the offer expired. Oke, jadi konsumen akan mendapatkan risk of a bad product, resiko dari sebuah produk yang buruk jika ya kita tidak memperhatikan atau kita tidak peduli dengan food label. Ya seperti apa tadi bad effect-nya itu kakak? Ya, such as the over expired yang berlebihan ya kakak ya. Oke, next. Okay guys, look at the picture. Oke. How can you persuade someone to buy a qualified product as said on the label? We will give and benefit information in deliver the product to the consumer. Yeah. How can you persuade someone to buy a qualified product based on the label? Bagaimana caranya kamu mempengaruhi seseorang untuk membeli produk yang berkualitas dari labelnya? Bagaimana caranya kita mempengaruhi? Dengan cara kata kepada mereka, we will give and benefit information. Kita akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam menyampaikan produknya ke konsumen. Kalau informasinya sudah benefit, pastilah orang akan tertarik ingin membeli produknya. Betul ya kakak ya? Oke, thank you. It's all about our presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada kelompok yang belum presentasi?
Momentum. Please charge. Oke, baik. Kira-kira kakak, apa yang kamu pelajari? Kalau tadi kan mem tanya, kita sudah belajar apa hari ini? Momentum. Please charge. Yang mana ini sebenarnya? Yang sekitar yang mana? Kita yang kecil. Dimatikan aja, masukin saja. Ini kan mau kasih ngomong ya. Oke, baik ya. Nah, jadi kakak, tadi sudah kita akan coba refleksi pembelajaran kita hari ini. Momentum. Please charge. Cut dulu kak, cut dulu. Kakak, tadi sudah kita sama-sama mendengarkan materi. Hari ini kita belajar apa? Oke, ada apa saja dalam sebuah food label atau drink label yang harus kita ketahui? Ada apa saja? Informasi nutrisinya, ingredientnya, dan seterusnya. Oke, baik. Selanjutnya tadi kesimpulan kita, bagai apa yang terjadi kalau kita tidak peduli sama sebuah food label? Akan terjadi sesuatu yang Beresiko pada kesehatan kita. Kita sama-sama mendengarkan materi. Hari ini kita belajar apa? Oke, ada apa saja dalam sebuah food label atau drink label yang harus kita ketahui? Ada apa saja? Informasi nutrisinya, ingredientnya, dan seterusnya. Oke, baik. Selanjutnya tadi kesimpulan kita, bagai apa yang terjadi kalau kita tidak peduli sama sebuah food label? akan terjadi sesuatu yang Beresiko pada kesehatan kita, ya. Baik. Selanjutnya, Mem sudah memberikan kalian refleksi, ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka kembali ininya ya, link yang sudah Mem kirim melalui Google Form. Kira-kira apa yang kalian rasakan dan seterusnya dari pembelajaran hari ini, silakan diisi, ya, silakan. Momentum. Please charge. Ya, silakan. Yang mana nih? Baik. Oke, udah? Udah semua ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan melakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan melakukan post test, kakak. Post test. Tadi kita pretest ya. Sekarang kita melakukan post test. Ya, kembali dibuka Google Form yang tadi di grup. Silakan buka Google Formnya dan dikerjakan kembali soalnya. Ada yang bawa charger HP kakak? Hah? Iya, yang tadi. Please charge. Masih soal yang tadi. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan soal yang tadi.
Low Iya, yang tadi. battery, please charge. Masih soal yang tadi. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan soal yang Kerjain dulu. Low battery, please charge. Empat C, 5 C. silakan dikerjakan kalau sudah selesai. Low battery, please charge. Empat C, 5 C. Silakan dikerjakan kalau sudah selesai. Empat C, 5 C. Yang ini beneran dikerjain kakak. Sekarang mau diinput nilainya. Silakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Easy. Kira-kira nilainya bertambah atau bertambah ya? Berarti nilai postesnya bertambah ya? Dari yang pertama ya. Oke, boleh kasih lihat itu hasil postesnya. Coba kasih tunjuk. Hasil postes. Sudah kehapus nih. Dapat poin berapa? Kira-kira nilainya bertambah atau bertambah ya? Berarti nilai postesnya bertambah ya? Dari yang pertama ya. Oke, boleh kasih lihat itu hasil postesnya. Coba kasih tunjuk. Hasil postes. Sudah kehapus nih. Dapat poin berapa? Wow, next. Wow, dapat 100 ya. So easy. Coba yang ini tadi poinnya dapat berapa? Easy. Oke, next itu temennya. Berapa? Sebenarnya saya juga dapat 100. Oke. Coba yang lain kasih tunjuk dulu hasilnya. Saya belum. Coba kasih tunjuk hasil postesnya. Mana? 100. Very good. Kasih tunjuk nilainya. Oke, very good. Nah, Udah kakak? Yang lain? Udah nggak ada. Kalau sudah, silakan ditutup semua. Finish. Oke. Kalau sudah, silakan semua perangkatnya disiapkan ditutup. Wow, next. Wow, dapat 100 ya. So easy. Coba yang ini tadi poinnya dapat berapa? Easy. Oke, next itu temannya. Berapa? Sebenarnya saya juga dapat 100. Oke. Coba yang lain kasih tunjuk dulu hasilnya. Saya belum. Coba kasih tunjuk hasil postesnya. Mana? 100. Very good. Kasih tunjuk nilainya. Oke, very good. nah. Udah kakak? Yang lain? Udah nggak ada. Kalau sudah, silakan ditutup semua. Finish. Oke. Kalau sudah, silakan semua perangkatnya disiapkan ditutup. Kita akan menutup pembelajaran.
Baik, satu orang kita tutup dulu dengan membacakan doa penutup majelis.